Di masa non-tahapan kali ini, apa sih Pak yang dilakukan oleh KPU? Banyak ya Oke. yang dikerjakan oleh KPU. Jadi, Strategi dan inovasi dalam penyusunan PDPB. oke. Jadi untuk Ada berapa elemen sih terkait data pemilih hasil sinkronisasi yang Bapak sebutkan tadi? kalau secara elemen Hai teman pemilih, selamat datang di episode perdana podcast KPU Kota Waringin Timur. Perkenalkan, nama saya Kasmil Karim sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Apa sih topik podcast kali ini? Topik podcast kali ini ialah pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau disingkat PDPB. Tanpa basa-basi, di samping saya sudah ada narasumber terpercaya dari KPU Kota Waringin Timur, yaitu Bapak Jamil Januansa. Bagaimana kabarnya Pak Jamil? alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Sehat. Pak Jamil merupakan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi periode 2023-2028 KPU Kota Waringin Timur. Langsung saja ya Pak ya, pertanyaan pertama. Di masa non-tahapan kali ini, apa sih Pak yang dilakukan oleh KPU? Banyak ya Oke. yang dikerjakan oleh KPU. Jadi kalau setelah tahapan pemilihan telah selesai, sebagaimana yang kita ketahui, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kota Waringin Timur itu telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Setelah itu kita memasuki tahapan rekapitulasi dan sebagainya sampai pada penetapan dan telah dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih. Setelah proses itu selesai, yang kita kerjakan adalah yang paling pertama yang kita lakukan adalah mengevaluasi hal-hal yang sudah kita laksanakan pada saat pemilihan kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita laksanakan yakni terus melaksanakan sosialisasi kepada para pemilih. Nah, karena di situ ada pemilih, jadi untuk setiap pemilihan maupun pemilu ada 3 elemen penting dalam setiap pemilihan maupun pemilu. Yang pertama adalah ada penyelenggaranya. Tuh. Karena dalam setiap kontestasi ya, itu pasti ada penyelenggara. Yang kedua ada pesertanya. Nah, yang ketiga ada pemilihnya. Nah, yang ketiga ini karena ada pemilih, setiap pemilihan yang memilih kan harus masyarakat ya, masyarakat yang mempunyai hak gitu ya, yang memenuhi syarat. Nah, jadi dalam rangka itu kita tetap melaksanakan pemutahiran data pemilih yang disebut sebagai pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sebagaimana PKPU 1 tahun 2025 yang mengatur tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan, yang dimaksud dengan PDPB itu adalah memutahirkan dan juga memelihara data pemilih, DPT pemilu dan juga pemilihan terakhir. Nah, ini nanti akan digunakan pada saat untuk pemilu yang akan datang. Jadi itu yang kita laksanakan selain evaluasi, sosialisasi, dan juga pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Tuh. Terima kasih jawabannya Pak Jamil. Jadi Pak Jamil tadi sempat menyinggung tentang PDPB Pak. Penerapan PDPB triwulan 2 kan sudah terjadi. Tuh. Boleh dijelaskan Pak perbedaan jumlah DPT dengan PDPB triwulan kedua yang sudah dilaksanakan kemarin? Oke, jadi pada saat Pilkada 2024, untuk jumlah daftar pemilih tetap, DPT itu kan daftar pemilih tetap di Kabupaten Kota Waringin Timur, jumlahnya ada 309.973. Nah, kemudian pada saat pada saat kita melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2, yang mana kita tetapkan pada saat itu di tanggal 2, sebagaimana SK KPU Kabupaten Kota Waringin Timur nomor 7, untuk jumlah pemilihnya, jadi jumlahnya ada 317.359 pemilih. Nah, itu jadi ada kalau kita berbicara waktu,
Itu kan ada jeda dari bulan November, dari bulan November tanggal 28 setelah proses hari pemungutan suara sampai pada tanggal 2 Juli 2024. Itu yang kita tetapkan. Nah, kemudian PDPB itu pemutahiran itu tetap memegang teguh prinsip-prinsip pemutahiran. Prinsipnya yaitu yang pertama adalah komprehensif. Komprehensif itu yakni untuk semua masyarakat yang pemilih yang memenuhi syarat sebagai seorang pemilih. Apa saja syaratnya? Syaratnya itu adalah sudah berusia 17 tahun atau pernah kawin dan sudah kawin. Kemudian tidak dicabut hak politiknya. Kemudian juga yang bersangkutan bukan anggota TNI Polri aktif. Sehingga yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai seorang pemilih dan bisa kita masukkan sebagai seorang pemilih. Kemudian prinsip yang kedua yakni tentang akurat. Nah, jadi namanya PDPB itu dia adalah memutakhirkan data pemilih secara akurat. Maksud akurat di sini adalah agar data yang kita olah, yang kita lakukan proses pemutakhiran itu dapat dipertanggungjawabkan dan benar datanya serta mutakhir. Nah, prinsip yang ketiga, kenapa disebut mutakhir? Mutakhir ini data yang kita olah, yang kita tampilkan, yang kita suguhkan ke publik dan juga seorang pemilih yang memenuhi syarat itu adalah data terakhir dia dan juga terbaru. Kenapa saya sebut data terakhir dan juga terbaru? Karena begini, seseorang gitu ya, ataupun juga suatu pemilihan pasti ada dalam konteks untuk pemilih ya, pasti ada yang pemilih yang baru berusia 17 tahun. Kemudian ada yang dalam tanda kutip, mohon maaf, ada pemilih yang meninggal dunia. Betul. Gitu ya. Nah, jadi ketika pemilih meninggal dunia, ini kan harus kita TMS-kan kalau Betul. kita sebut ya. TMS itu tidak memenuhi syarat. Nah, jadi dia sudah tidak lagi sebagai tercatat sebagai seorang pemilih. Dan kemudian juga dia ada perubahan-perubahan. Bisa jadi dia berubah statusnya. Dari yang awalnya dia belum menjadi anggota TNI Polri, kemudian karena dia mengikuti proses rekrutmen ya, boleh jadi melalui CASIS dan sebagainya, sehingga yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang pemilih. Nah, inilah yang kita mutakhirkan terhadap data-data tersebut. Kemudian juga namanya seorang ya, penduduk ya, itu ada namanya proses transmigrasi dan sebagainya, perpindahan penduduk dan sebagainya. Jadi ini yang kita catatkan, yang kita perbaharui, kita menempatkan seseorang sesuai dengan administrasi kependudukannya. Karena untuk proses pemilu maupun juga pemilihan, yang kita gunakan adalah asas de jure. Artinya sesuai dengan administrasi sebagaimana yang tercatat di adminduknya. Betul, betul. Begitu. Jawaban yang sangat komprehensif sekali dari Bapak Jamil Janwansa. Tadi Pak Jamil menyinggung tentang prinsip PDPB, Pak. Boleh diinfokan sedikit, Pak, strategi dan inovasi dalam penyusunan PDPB, apakah itu terkendala tentang kondisi geografis maupun demografis KPU Kotim di Kotim Kota Waringin sendiri? Oke. Okay. Jadi untuk PDPB kita diwajibkan sebagaimana Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga PKPU 1 tahun 2025, kita diwajibkan untuk memperbaharui dan juga memelihara data. Nah, dalam proses PDPB ini, kalau untuk kabupaten kota di KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, kita ada namanya proses pemutakhiran rekapitulasi per triwulan. Jadi ada triwulan 1, triwulan 2 dalam 1 tahun ya. Ada triwulan 3, ada triwulan 4. Nah, kalau untuk di tingkatan provinsi dan juga nasional, itu ada namanya semester 1 dan juga semester 2. Nah, saat ini kita masih memasuki tahapan triwulan ketiga. Nah, jadi setelah proses hari pemungutan suara selesai, kita sudah memasuki nih kan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dalam alur pemutakhiran itu yang kita lakukan adalah mengolah data dan juga memetakan. Betul. Jadi untuk kita mengolah dan juga memetakan data yang ada, kita itu melakukannya, memutakhirkannya, merekapnya itu per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Apa saja yang kita kerjakan? Bagaimana cara kita melakukan PDPB?
Kemudian melihat kondisi geografis Nggih. kita dan sebagainya ya, khususnya daerah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Secara geografis Kotim ini secara luas ya, Nggih, Pak. boleh dikatakan luas gitu ya. Kemudian apa ya, sebaran penduduk, DPT kemudian terbanyak di Kalteng, ya nggih. kalau untuk jumlah DPT kita DPT terbanyak Terbanyak. di Provinsi Kalimantan Tengah, sebaran penduduk dan sebagainya. Kemudian akses jalur transportasi yang harus Betul. kita lewati, ada yang melewati jalur air, ada yang melewati jalur darat Darat. gitu ya. Dengan letak posisi antar desa dan sebagainya itu harus aksesnya. Kalau untuk pemilu maupun juga pemilihan kita terbantu. Terbantu dalam artian begini, karena kita ada dibantu melalui badan ad hoc kita. Betul. Nah, kan? Nah, kalau untuk PDPB kita mengedepankan proses pemutakhiran dan juga untuk mengakurasikan data itu kita berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait. Instansi terkait di sini yang paling utama kita pasti ya dengan Disdukcapil, dengan rekan kita Bawaslu dan sebagainya. Kenapa ini perlu kita koordinasikan? Karena tadi kalau kita menjangkau untuk keseluruhan ini kan luas ya. Betul. Belum lagi kalau kita baca dari data dari Disdukcapil, kalau untuk 1 kilometer persegi ya, untuk di Kabupaten Kota Waringin Timur itu dihuni oleh 27 sampai 28 jiwa. Artinya tantangan geografis itu cukup besar untuk di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, inovasi yang bisa kita laksanakan selain pengolahan on-desk, artinya di secara aturan yang ada, kemudian juga kita olah by system kita yang ada, kita juga berkoordinasi lebih mengedepankan proses koordinasinya. Karena kalau kita sendiri yang bergerak itu datanya bisa gitu ya, bisa. Cuma kalau lebih banyak yang bergerak, lebih banyak aktif untuk melek terhadap daftar pemilih, tentu hasilnya nanti adalah DPT yang akan kita tetapkan pada saat pemilu gitu ya, dalam rangka untuk pemilihan yang akan datang, tentu DPT yang paling mutakhir dan juga DPT yang paling akurat, serta DPT yang bisa dipertanggungjawabkan. Intinya seperti itu. Terima kasih Pak Jamil atas penjelasannya. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, terkait tujuan dan sasaran PDPP sebenarnya siapa sih? Oke, ya, jadi sebenarnya tadi sudah kita gambarkan juga ya. Tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi sebenarnya tujuan PDPB ini untuk memelihara dan juga memperbaharui data pemilih dari DPT pemilu maupun juga pemilihan terakhir. Nah, yang mana data ini telah disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional maupun juga data yang warga negara Indonesia yang di luar negeri gitu kan. Intinya kan data inilah yang kita olah, yang kita petakan, kemudian yang kita mutakhirkan. Nah, ada tadi saya sebut warga negara Indonesia. Untuk mengolah ini tentu harus ada objek, target, sasaran, dan sebagainya. Sebagaimana PKPU 1 tahun 2025, sasarannya adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Tadi sudah saya sampaikan yang memenuhi syarat itu 17 tahun, kemudian sudah pernah kawin atau sudah kawin, kemudian bukan anggota TNI Polri aktif, serta tidak dicabut hak politiknya. Ini yang kita sasar gitu ya. Apabila yang bersangkutan sudah 17 tahun pada saat ini gitu ya, itu kita masukkan sebagai pemilih baru. Kemudian apabila yang bersangkutan ternyata yang bersangkutan sudah berpindah nih, bukan lagi di Kabupaten Kota Waringin Timur secara administrasi kependudukannya, maka yang bersangkutan kita TMS-kan, karena yang bersangkutan sudah bukan tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Kota Waringin Timur. Apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia dan dibuktikan dengan akta kematian ataupun juga
kalau dari tingkatan kelurahan desa mengeluarkan surat keterangan kematian terhadap yang bersangkutan, kita bisa TMS-kan yang bersangkutan. Jadi Siap. tidak lagi masuk di dalam data pemilih yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Oke, terima kasih Pak Jamil. Pertanyaan lanjutan nih Pak terkait data pemilih. Ada berapa elemen sih terkait data pemilih hasil sinkronisasi yang Bapak sebutkan tadi? Kalau secara elemen itu ada 12. 12. Ya, biasa ya. Oke. NIK, Nikah, betul. NKK dan sebagainya sampai tempat tanggal lahir, di mana dia lahir dan sebagainya, kemudian ragam disabilitas juga masuk di situ. Nah, yang biasa kita publikasikan gitu ya, karena kita tetap menjamin kerahasiaan Betul, Pak. data. Betul. Yang tetap kita publikasikan biasanya dengan model ARCAPCO yang kita terbitkan dan juga kita tempel biasanya melalui badan ad hoc kita minta bantu ke badan ad hoc kita kalau kita dalam proses hari pemilu maupun juga pemilihan atau pilkada gitu ya, itu biasanya bisa dilihat di titik-titik yang cukup ramai untuk dilihat oleh masyarakat. Yang paling pasti di kecamatan, di setiap kantor kecamatan, kelurahan, desa, maupun juga misal di pos-pos kamling gitu ya, itu bisa dilihat. Tapi terhadap data yang itu ada tetap pengecualian. Oh iya Pak. Pesan bagi warga Kotim nih untuk proses pemutahiran data pemilih. Apakah ada syarat dokumen yang harus dilengkapi terkait pemilih baru atau pemilih yang elemen datanya diperbaiki? Contohnya tadi Bapak sudah menyebutkan terkait TNI Polri. Apa saja sih Pak syarat atau masukan buat para pemilih yang mau mengurus data pemilihnya? Jadi saya berbicara tentang hari pemilihan dulu. Betul, Pak. Ya kan? Proses pemutahiran data pemilih itu tetap berlangsung sampai hari pemungutan suara pada saat itu. Jadi pada saat hari pemungutan suara itu proses pemutahiran tetap dilaksanakan. Namun untuk menjamin hak pilih seseorang, ini masukkanlah ke dalam DPT. Betul. Kan seperti itu. Nah, agar masuk dalam DPT apabila yang bersangkutan sudah memenuhi syarat dan ternyata tidak masuk dalam DPT, belum masuk gitu ya, pada saat pilkada kemarin belum masuk, yang bersangkutan kita mulai dari yang 17 tahun gitu ya. 17 tahun, saya sudah 17 tahun, pilkada lalu saya belum mencoblos. Nah saat ini saya sudah 17 tahun. Untuk pemilu yang akan datang, ataupun untuk pilkada gitu yang akan datang, pemilihan yang akan datang, saya harusnya sudah bisa nyoblos karena sudah memenuhi syarat, bukan anggota TNI Polri. Nah, sudah berusia 17 tahun gitu kan, tidak dicabut hak politiknya. Apa syaratnya? Ketika yang bersangkutan sudah 17 tahun, dibuktikan dengan KTP elektronik atau kartu keluarga atau biodata kependudukan atau IKD. Nah, ini yang dikirimkan ke kita, atau pada saat kita melaksanakan pencoklitan terbatas, pencocokan dan penelitian terbatas, ini pada saat itu kita bertemu dengan adik-adik ini kan karena masih 17 tahun, ini mereka bisa mengunggah datanya ke kita, memberikan datanya ke kita agar kita unggah datanya, supaya dia bisa masuk dalam DPT hasil pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah kemudian terhadap yang TNI Polri, pada saat pemilu maupun juga pilkada 2024, statusnya masih TNI Polri. Tapi 2025 yang bersangkutan telah pensiun. Kan seperti itu. Jadi apabila telah pensiun, apa syaratnya? Yang bersangkutan bisa menyerahkan SK ya. SK. Surat, jadi yang bersangkutan sudah dinyatakan sudah pensiun gitu ya dari TNI Polri. Nah, itu aja. Jadi secara syarat untuk yang 17 tahun baru berusia 17 tahun, syaratnya adalah bisa menggunakan KTP elektronik, bisa KK, bisa biodata kependudukan maupun juga IKD. Oke. Terima kasih Pak Jamil. Lalu Pak, jadi semisal ada teman pemilih nih yang dia baru menginjak usia 17 tahun. Dia apakah harus datang ke KPU atau ada website khusus untuk mengecek bahwa dia sudah terdaftar di data pemilih? Oke.
Nah, jadi untuk website Oke. pada saat pemilu maupun pilkada itu ada namanya cek DPT online. Cek DP online tuh. Nah, cek DPT online ini yang digunakan pada saat pilkada tahun 2024 untuk mengetahui di mana yang bersangkutan terdaftar Betul. TPS-nya. Apabila tidak terdaftar, maka di situ ada untuk lapor pemilih pada saat pemilu dan juga pilkada 2024. Nah, untuk yang saat ini bisa ke kita. Bisa datang ke kantor ya Pak ya? Bisa datang ke kantor atau juga menghubungi kita. Kita ada media sosial kita. Kita juga ada kontak person yang bisa dihubungi. Dan kemudian dalam masa tahapan tadi seperti yang saya sampaikan, KPU Kabupaten Kota Waringin Timur selain melaksanakan urusan administrasi perkantoran dan sebagainya ya, kita juga melakukan evaluasi, tapi kita juga melakukan sosialisasi. Nah, jadi dalam masa saat ini kita ada ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan apa sih pemilu, apa sih pemilihan dan sebagainya, dan juga untuk memastikan semua masyarakat, termasuk juga adik-adik kita yang masih di bangku sekolah menengah atas, bisa mendapatkan informasi-informasi tentang kepemiluan. Nah, ini yang bisa corong yang bisa kita berikan gitu ya. Dan kemudian juga kita menerima data juga dari KPU RI, yang mana KPU RI juga menerima data dari Kementerian Dalam Negeri. Oke, yang diturunkan melalui KPU Provinsi dan kita terima. Oke. Inilah data yang kita olah. Oke Pak, siap. Jadi dapat disimpulkan nih Pak ya, bahwa PDPB adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan terakhir ya Pak ya. Dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. Oke. Terus terjadi kenaikan pemilih berdasarkan rekapitulasi PDPB triwulan 2 dengan DPT terakhir sebanyak 7.086 pemilih. Betul ya Pak ya? Ya, kalau ya betul 317 ya. Ya, betul. Terus PDPB tingkat kabupaten dilakukan paling sedikit setiap 3 bulan sekali. Rekapitulasi. Betul Pak. Oke. Terus terkait segmen terakhir nih Pak, apakah ada sepatah dua kata buat teman pemilih yang sedang menonton podcast KPU Kota Waringin Timur ini? Pada intinya seperti ini, kalau untuk para pemilih, apabila sudah terdaftar sebagai seorang pemilih, apabila ada perubahan terhadap data-data yang bersangkutan, silahkan lapor ke kita agar kita perbaharui. Kemudian terhadap yang sudah memenuhi syarat, tapi pada saat pemilihan terakhir yang bersangkutan belum terdaftar, bisa menghubungi kita ataupun juga bisa memberikan data-data kepada kita agar bisa kita masukkan sebagai seorang pemilih pada proses PDPB ini. Kenapa ini kita laksanakan? Kita melaksanakan ini untuk menjamin hak pilih seseorang agar pada saat hari pemilihan yang bersangkutan bisa dan sudah mengetahui di TPS mana dia terdaftar gitu ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Jamil atas waktunya. Kita telah sampai di penghujung acara podcast kita kali ini. Teman pemilih, terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam KPU melayani. Salam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.